Assalamualaikum, halo moms, welcome back to my channel. Oke deh, kali ini aku mau sharing seputar ciri-ciri kehamilan muda atau ciri-ciri hamil muda gitu yang belum diketahui melalui tes pack. Nah, ini biasanya sering banget terjadi, tapi banyak para ibu itu yang terutama ibu baru itu gak peka gitu dan selalu menganggap hal ini tuh hal yang sepele. Dengan adanya video kali ini, semoga teman-teman semua, para bunda semua bisa lebih hati-hati lagi ya, mungkin lebih menjaga-jaga jika ciri-ciri atau suatu gejala yang aku sebutkan di video ini terjadi pada bunda semua, terutama buat yang sudah lama banget menanti kehadiran buah hati. Sebelumnya aku ingetin dulu, jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya bunda semua tidak ketinggalan dengan notifikasi terbaru video aku berikutnya. Oke, dan langsung aja ya. Sebelumnya aku mau cerita dulu. Jadi kali ini aku bakalan sharing berdasarkan pengalaman aku sendiri, pengalaman pribadi aku mengenai hal-hal hal-hal yang menjanggal ya, yang terjadi pada saat sebelum aku mengetahui kehamilan melalui tes pack ya, sebelum aku mengetahui tes pack positif. Nah, ini dia hal-hal yang aku alamin. Ternyata itu merupakan gejala hamil muda ya. Oke, yang pertama langsung aja, karena di sini aku sedang hamil anak kedua, jadi aku mau kasih tahu dulu ciri-ciri kehamilan aku. Kehamilan pertama aku pada saat itu sebelum telat haid. Nah, jadi jadi ini yang pertama aku bakalan jelasin dulu hal-hal apa aja sih yang aku alami selama aku belum melakukan tes pack di kehamilan pertama aku. Jadi ini kejadiannya itu seminggu sebelum jadwal haid aku. Nah, dimana pada video aku sebelumnya kan ada tuh tips promil. Di situ kan aku harusnya haid tanggal 14 April. Tapi pada tanggal 13 April itu aku udah melakukan tes pack dan hasilnya itu udah positif gitu. Ternyata di situ aku udah ketahuan hamil. Nah, seminggu sebelumnya itu, sebelum aku melakukan tes pack, itu aku sudah ngalamin hal-hal yang menjanggal gitu. Yang pertama yang aku alamin itu adalah nggak enak badan. Nah, nggak enak badan itu bisa aku tuh kayak meriang gitu, kayak gejala-gejala mau demam, terus ada pusing, flu, itu badan aku tuh nggak enak banget. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku ngerasain perut kembung. Nah, perut kembung ini kan bisa diartikan seperti gejala masuk angin gitu ya, karena aku punya kebiasaan biasanya kalau aku ngalamin kembung itu aku langsung buru-buru minum jamu yang untuk menolak angin gitu, karena pasti udah pada tahu kan. Nah, jadi karena aku udah ngerasain, ini feeling aku sendiri ya, karena aku merasa kayaknya kok gak enak ya, aku nggak mau lah minum jamu itu lagi, karena aku punya pengalaman buruk ya, pernah keguguran gara-gara minum obat tersebut. Jadi kita nggak boleh sembarangan minum obat kalau memang kita benar-benar lagi promil gitu, memang benar-benar menginginkan buah hati dan kita mengalami gejala seperti itu, jangan buru-buru minum obat ya. Kita sabar aja, mungkin kita bisa mengatasinya dengan hal-hal yang lebih lebih simple, sederhananya itu mungkin minum air hangat gitu ya. Lebih hati-hati aja lah lagi kalau misalnya mengalami gejala seperti yang aku ceritakan ini, khusus yang sedang melakukan promil. Nah, kemudian yang ketiga, aku merasakan itu adanya mual. Nah, gejala mual ini disertai juga dengan bisa juga disertai dengan muntah atau biasanya itu morning sickness ya. Nah, itu kan biasanya memang nggak semua ibu hamil mengalami, tapi itu memang kejadian di aku. Kejadian di aku tuh mual terus dan bahkan muntah ya juga seperti itu. Terus yang keempat itu yang aku rasain tuh ada gejala kram perut. Kram perutnya nggak begitu sakit sih, kayak gimana kita mau ciri-ciri mau haid gitu juga. Gejala gejala hamil itu seperti itu juga, jadi beda-beda tipis. So kita harus bener-bener hati-hati banget nih ya, kalau misalnya kita ngalamin
kejadian yang seperti ini, kram perut, itu aku bener-bener kayak gejala mau haid, karena itu seminggu mau haid kan, dan aku pikir paling mau haid gitu aja sih, aku mikirnya nggak begitu ini. Cuman aku tetap hati-hati karena aku juga udah banyak searching ciri-ciri hamil itu kan ada juga kram haid, karena memang ciri-ciri hamil muda dan mau haid itu beda tipis banget ya, bahkan hampir sama persis gitu. Kemudian yang kelima, aku tuh mengalami mood yang tidak baik atau sensitif ya, biasanya tuh moodnya tuh sering berubah-berubah, pokoknya nggak karuan lah. Nah itu juga merupakan salah satu ciri hamil muda. Dan yang paling tepatnya lagi ya, yang tentunya paling benar-benar akurat gitu tentunya adalah telat haid dan juga hasil test pack yang positif. Itu merupakan ciri-ciri hamil muda ya. Pastinya sebelum kita mengetahui hasil test pack garis 2 positif tadi, kita pasti sudah mengalami gejala-gejala yang gak biasa gitu kita rasakan. Selanjutnya aku mau kasih tahu, ini pengalaman aku lagi, ciri-ciri hamil muda ketika aku sudah di masa haid, telat haidku gitu. Nah ini di sini yang lebih ini ya, memang lebih aneh ya, kehamilan pertama dan kedua itu memang benar-benar nggak sama. Mulai dari aku melakukan tes pack itu nggak sama hasilnya. Di kehamilan pertama aku melakukan tes pack sehari sebelum jadwal haid aku seharusnya, dan itu aku udah langsung dapat hasil tes pack garis 2 walaupun samar. Di hari kedua, di hari seharusnya aku haid, aku coba tes pack lagi dengan tes pack yang lain, itu garisnya 2 makin jelas ya dengan merek yang lain. Nah di kehamilan kedua ini agak berbeda, aku sendiri juga bingung ya. Kenapa? Karena aku sebenarnya udah di sini ceritanya tuh aku udah telat sebulan. Jadi aku kok nggak haid gitu ya. Nah di sini sekitar 3 mingguan aku nggak haid. Aku akhirnya tes pack pertama kali itu hasilnya itu samar garis 2, tapi tipis banget garis keduanya itu benar-benar samar. Terus aku lanjutin terus setiap pagi, terus tes pack, hasilnya negatif terus. Jadi akhirnya aku penasaran kan, kok aku telat haid tapi nggak positif gitu, nggak hamil. Sementara di sini keadaanku memang nggak menggunakan KB. Jadi akhirnya aku pergi memutuskan untuk melakukan USG. Nah di USG itu aku mendapatkan hasil kalau ternyata aku dinyatakan tidak hamil, dimana hasil USG-nya itu kan kosong gitu. Nah aku udah pernah tunjukin hasil USG-nya itu kosong kayak gini. Ini bener-bener katanya ini nggak hamil, mungkin faktor menyusui karena aku kebetulan kan menyusui anakku full ASI, terus juga faktor hormon katanya sih begitu. Jadi aku cuma dikasih obat, itu namanya obat hormon katanya untuk melancarkan haid, dan aku memang udah sempat makan beberapa biji gitu, masih sisa 4 apa 2 gitu. Nah terus kemudian 2 minggu atau 3 minggu berikutnya lagi aku ini mengalami gejala mual itu kayak mana ya, kayak maunya sendawa terus kayak masuk angin, mulut pahit dan nggak selera makan. Nah aku jadi heran kan, terus aku mengalami hal-hal yang aneh, seperti aku tuh pengen jambu air gitu. Ini sama persis kayak hamil pertama, pengennya jambu air karena kan bawaannya mual. Tapi kan aku pikir karena aku udah dengan PD-nya udah USG hasilnya kosong, kehamil mungkin biasa aja lah, mungkin memang lagi pengen aja gitu kan. Kadang kita kan banyak pengennya gitu sama ngidam, susah bedainnya. Kemudian aku disarankan oleh teman aku untuk melakukan cek, siapa tahu katanya asam lambung naik, dan kebetulan memang aku kan punya riwayat asam lambung. Terus aku pikir iya juga sih, bisa jadi, biasanya kan mual-mual gitu memang gejala asam lambung. Akhirnya aku pergilah ke klinik. Nah di situ aku nggak dilakukan pemeriksaan berdasarkan cerita yang keluhan yang aku rasakan, aku malah disuruh untuk melakukan tes pack di klinik tersebut, dan hasilnya aku mendapatkan garis 2 di situ. Nggak nunggu waktu lama, itu hasil tes packnya langsung garis 2 jelas banget. Jadi di situ aku langsung dikatakan hamil. Nah jadi untuk gejala yang aku alami di kehamilan kedua itu, ciri-ciri kehamilan muda itu benar-benar ada kemiripan di gejala kehamilan pertama.
ya, seperti yang gak enak badan, pusing, flu yang pertama tadi, terus ada perut kembung seperti gejala masuk angin, terus juga ada mual. Mual itu juga bisa mengakibatkan hilangnya selera makan. Memang aku nggak selera makan sampai sekarang pun, udah tahu hamil pun memang nggak selera makan. Ini mulutnya masih mual-mual aja terus kan. Nah, terus bisa disertai muntah atau morning sickness. Kalau di kehamilan pertama aku memang lebih sering banyak muntahnya. Kalau di kehamilan 2 ini enggak. Aku bisa dihitung baru 2 atau 3 kali muntah gitu. Jadi banyak mualnya aja. Dan dari segi makan di kehamilan pertama juga aku lebih milih maunya sayur, nyarinya sayur. Agak susah makan. Di kehamilan kedua masih mau makan apa aja, nggak perlu harus ada sayur. Cuman makannya nggak banyak, sama aja. Kehamilan kedua, kehamilan pertama, kehamilan kedua makanku nggak banyak, sedikit, paling 2-3 suap udah kenyang gitu. Tapi aku mencoba untuk sering makan aja karena aku masih menyusui anak aku yang pertama, jadi mau nggak mau harus sering makan walaupun nggak banyak. Terus adanya kram perut, aku juga ngalamin di kehamilan kedua, seperti gejala mau haid, emang iya. Kemudian mood nggak baik, sensitif, itu juga benar. Dan telat haid, ya, telat haid memang iya. Tapi di kehamilan pertama aku nggak telat haid, itu udah ketahuan hamil, udah ketahuan positif hamil, dan waktu periksa USG pun udah terhitung 6 minggu gitu. Jadi untuk di sini bisa kita ambil pelajarannya bahwa untuk mengetahui ciri-ciri hamil muda itu semuanya nggak sama, ya. Itu tergantung setiap orang itu berbeda-beda. Bahkan ada juga yang biasanya itu kalau mengalami gejala kehamilan muda itu dia ada yang flek gitu. Ada juga yang haid, dia hamil tapi haid, ada juga. Tapi untuk aku di aku sendiri, aku sama sekali nggak ada yang namanya ngalamin flek sama sekali. Jadi dari kehamilan pertama aku bener-bener bersih, ya bersih, nggak ada haid sama sekali, flek pun nggak ada. Dan di kehamilan kedua ini juga bener-bener bersih, ya telat haid, nggak ada haid sama sekali, nggak ada flek juga sampai dengan sekarang, alhamdulillah. Aku mohon doanya, mudah-mudahan aku dan kandungan aku yang kedua ini sehat, ya. Doakan lancar semuanya sampai persalinan nanti, karena aku bener-bener nggak ada planning atau promi lagi anak kedua. Kebetulan memang nggak ada KB, pernah KB di KB 3 bulan, sudah 3 bulan pas lepas 40 hari persalinan, tapi karena nggak cocok akhirnya aku nggak lanjut. Oke deh, mungkin itu aja ya sharing aku kali ini seputar ciri-ciri hamil muda yang perlu banget kita waspadai nih. Jadi jangan sampai kita salah mengambil langkah gitu ya. Semoga informasinya bermanfaat untuk para bunda-bunda semua, terutama yang pejuang garis 2 nih, yang sedang promil menantikan buah hati. Semangat terus, insya Allah kalau kita tetap berusaha, Allah akan menjawab semua segala doa dan usaha kita. Oke, jangan lupa ya kalau suka dengan video ini, bantu share ke media sosial bunda-bunda semua. Dan jangan lupa juga untuk terus support channel aku ini, supaya channel YouTube aku ini lebih berkembang lagi. Dan aku semakin semangat gitu buat bikin video-video baru seputar parenting, kehamilan juga, seputar perbebian gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya bunda tidak ketinggalan dengan notifikasi video-video terbaru aku berikutnya. So thank you for watching guys, and see you on my next video. Bye bye.